wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Muhammad Akmal Mudakir dengan RP 50072311111. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat ya. Yang pertama yaitu flowchart tentang konversi mata uang. Oke. Jadi di soalnya itu kita disuruh bikin flowchart yang mengkonversikan 4 mata uang yang sudah tertera di sini ke dolar. Itu yang pertama ada pound, franc, mark, dan lire. Oke, saya akan menjelaskan dari awal ya, dari main sampai end. Di sini ada declare yang isinya bilangan real yaitu dolar, pound, lire, franc, dan marks. Terus string pay. Terus outputnya akan keluar apakah mata uang yang ingin Anda konversikan. Terus kita masukkan pound atau franc atau mark atau lire ya. Terus jika kita mengetik pound dengan benar, maka akan keluar berapa jumlahnya. Terus kita masukkan jumlahnya, ini konversinya. Nanti outputnya akan keluar misal 2 pound berapa dolar gitu. Begitu juga untuk franc, mark, dan lire. Jika kita masukkan pengetikan franc, mark, dan lire dengan benar, maka akan keluar output berapa jumlahnya. Terus kita masukkan bilangan yang ingin misal jumlah uang yang ingin kita konversikan. Ini konversinya masing-masingnya, terus akan keluar seperti tadi, misal 1 franc berapa dolar, 5 mark berapa dolar, atau 10 lire berapa dolar. Jika kita memasukkan tidak satupun dari keempat mata uang sudah ada di sini, maka yang akan keluar yaitu konversi mata uang tersebut tidak tersedia. Oke, kita coba saja ya langsung ya. Apa mata uang yang ingin Anda konversikan? Jadi ada lire. Kita masukkan berapa jumlahnya? 10 lire. Nah, 10 lire adalah 0,32 dolar. Oke. Terus apakah mata uang yang ingin Anda konversikan lagi? Misal kita ke apa aja tadi? Oh, ada mark. Nah, berapa jumlahnya? 150. Nah, 150 marks adalah 83,937 dolar. Sekarang kita coba mata uang yang enggak ada di sini. Enggak ada di flowchartnya ya. Kita masukkan rupiah aja deh biar gampang ya. Rupiah. Nah, berhubung rupiah nggak ada di flowchart tadi, maka yang keluar adalah konversi mata uang tersebut tidak tersedia. Oke, sekian ya untuk flowchart yang ini, flowchart konversi mata uang. Kita akan lanjut ke flowchart segitiga. Nah, oke, saya akan menjelaskan dari awal. Pertama pasti declare, itu isinya tuh integer atau bilangan bulat, S1 atau sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan hasil. Terus yang pertama kali keluar adalah masukkan ke sisi segitiga satu per satu, dan kita akan masukkan misal 3, 4, 5 ya, 3, terus 4, terus 5 gitu. Untuk aturan pertama, sisi 1 tambah sisi 2 harus lebih besar dari sisi 3, dan sisi 1 tambah sisi 3 harus lebih besar dari sisi 2, dan sisi 2 tambah sisi 3 harus lebih besar dari sisi 1. Ini aturan pertama untuk segitiga. Jika itu benar, maka akan ke true ya, ke kanan ya. Jika salah, outputnya akan keluar ketiga sisi tersebut tidak akan bisa membentuk segitiga. Oke, jika benar ya, di sini ada syarat lagi. Jika sisi 1 sama dengan sisi 2 dan sisi 2 sama dengan sisi 3, ini kan artinya ketiga sisi sama. Maka jika benar, outputnya yaitu merupakan segitiga equilateral atau segitiga sama sisi. Nah, sedangkan itu jika salah, akan ke sini ada aturan lagi. If ini S1 sama dengan S2, atau S1 sama dengan S3, atau S2 sama dengan S3, maksudnya itu hanya ada dua sisi yang sama dan satunya beda. Jika benar, maksudnya merupakan segitiga isosceles. Namun jika salah, outputnya merupakan segitiga scalene.
Nah, dari kedua syarat ini akan ada lagi. Nah, jika kuadrat dari sisi 1 dan sisi 2 sama dengan kuadrat dari sisi 1 tambah kuadrat sisi 2 tambah sama dengan kuadrat sisi 3, atau kuadrat sisi 2 ditambah kuadrat sisi 3 sama dengan kuadrat sisi 1, atau kuadrat sisi 2 kuadrat sisi 1 ditambah kuadrat sisi 3 sama dengan kuadrat sisi 2. Jika masuk ke syarat ini dengan benar, outputnya merupakan right angle triangle. Namun jika salah akan keluar namun tidak termasuk right angle triangle, masuk ke segitiga. Ini equilateral, isosceles atau scalar namun tidak masuk angle triangle, itu maksudnya. Oke, langsung saja kita coba ya. Pertama kita masukkan yang ini equilateral ya. Equilateral 1 1 1. Nah, merupakan segitiga equilateral karena sisinya sama ya. Nah, sisi semuanya sama kan merupakan segitiga equilateral. Namun tidak termasuk right angle triangle karena syarat untuk right angle triangle di sini adalah kuadrat jumlah dari ininya, sisi pertama dan sisi kedua sama dengan sisi ketiga, dan juga untuk sisi yang lainnya. Nah, kita coba untuk yang right angle triangle ya. Jadi kita jalankan di sini yang Pythagoras ya, 3 4 5. Nah, merupakan segitiga scalene karena ketiga sisinya tidak sama panjang. Namun, nah di sini dia masuk ke syarat yang ini, yaitu untuk kuadrat jumlahnya itu dua sisi sama dengan satu sisi lainnya. Makanya dia merupakan right angle triangle, dan juga ini segitiga yang sisinya tidak beraturan. Nah, lagi kita coba jangan ditutup. Kita coba jika itu tidak bisa membentuk segitiga, misal 12 1 2. Nah, ini kan tidak masuk ke syarat yang ini syarat yang ini, dari syarat ini tidak masuk, jadi bisa dipastikan tidak akan bisa membentuk. Nah, bisa dipastikan ketiga sisi tersebut tidak akan bisa membentuk yang namanya segitiga. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.